Pada kesempatan kali ini, kami akan ajak kawan maritim berlabuh di kota Cengkeh. Kota Cengkeh tersemat menjadi julukan sebuah daerah di Sulawesi Tengah, yaitu Toli-Toli. Tentu saja sebutan ini bukan tanpa alasan. Toli-Toli sejak dulu memang dikenal sebagai penghasil cengkeh. Bahkan karena itu pula di pusat kota Toli-Toli dibangun sebuah tugu cengkeh yang menjadi ikon kota Toli-Toli. Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah ini memiliki luas wilayah 4079,77 km persegi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 226.794 jiwa. Kabupaten Toli-Toli sebelumnya bernama Kabupaten Buol Toli-Toli. Tetapi pada tahun 2000, berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999, daerah ini dimekarkan menjadi dua kabupaten, yakni Kabupaten Toli-Toli sebagai kabupaten induk dan Kabupaten Buol sebagai kabupaten hasil pemekaran. Nama Toli-Toli berasal dari kata Totolu, yang berarti tiga. Dipercaya suku bangsa Toli-Toli berasal dari tiga manusia kayangan yang menjelma ke bumi melalui olisan bulan atau bumbu emas, bumbung lanjat atau puncak pohon langsat, dan uesaka, sejenis rotan. Kemudian, Totolu berubah menjadi Tontoli. Sebagaimana tertulis dalam Lunch Contract tahun 1858 yang ditandatangani pihak Belanda antara Dirk van Croix dan Raja Bantilan Saifuddin. Tahun 1918 berubah menjadi Toli-Toli seperti dalam penulisan Korte Verklaring yang ditandatangani Raja Muhammad Ali dengan pemerintah Belanda yang berpusat di Nalu. Nah kawan maritim, jadi sebelum resmi menjadi sebuah pemerintahan Kabupaten Toli-Toli, dulunya memang telah ada sebuah pemerintahan yang bersifat kerajaan. Puncak kejayaannya sekitar abad ke-17 saat masuknya Islam ke Toli-Toli. Sejak itu hubungan kerajaan Toli-Toli dengan Kesultanan Ternate terjalin baik, hingga kerajaan Toli-Toli masuk dalam wilayah kekuasaan Kesultanan Ternate.
satu raja yang mendapat kehormatan saat itu untuk dilantik dan dinobatkan di Ternate adalah Raja Imbaisuk, yang dengan kebesaran berlayar dengan perahu Bangga Kasaan menuju Ternate. Namun sayang sekali pada waktu kembali ke Toli-Toli, beliau meninggal dalam perjalanan, yang kemudian digantikan oleh saudaranya Jamalul Alam. Begitu banyak raja yang menangani pemerintahan pada zamannya, sehingga tidaklah heran rakyat menunjukkan rasa patuh terhadap raja. Tahun 1812 di bawah pemerintahan Raja Muhammad Yusuf Malatuang didirikan sebuah istana di Kampung Nalu yang kemudian diberi nama Baledako, yang artinya Istana Besar, atau Bale Masigi yang artinya istana yang puncaknya seperti kubah masjid. Disinilah pusat kegiatan pelayaran kerajaan Toli-Toli. Menurut sejarah, orang Belanda yang pertama kali menginjakkan kakinya di wilayah kerajaan Toli-Toli adalah Piet Broek di tahun 1856. Pada waktu itu, kerajaan Toli-Toli telah dipegang oleh Raja Bantilan Syarifudin yang sudah diangkat adat oleh rakyatnya. Pada kepemimpinan Raja Bantilan Syarifudin inilah Belanda berhasil menciptakan suasana bersahabat yang dilanjutkan dengan penandatanganan Lunch Contract. Sejak saat itulah hubungan dagang dengan pihak luar sering terjadi, walaupun masih menggunakan perahu layar yang datang dari Makassar dan Ternate ataupun daerah-daerah lain dengan maksud berdagang yang diselingi dengan pekerjaan dakwah menyebarkan agama pada waktu itu. Di bawah pemerintahan Raja Haji Abdul Hamid Bantilan, urusan pemerintahan nampak semakin baik dan lancar. Petugas-petugas yang mengurusi kegiatan di istana, yang mengurusi bidang ekonomi, maupun yang mengurus pelabuhan, kesemuanya melaksanakan pekerjaannya dengan rapi dan teratur sebagaimana yang diharapkan. Kapal-kapal dagang sudah sering kali berlabuh di pelabuhan Toli-Toli, dan bahkan pada waktu itu sudah ada kapal dagang yang membuat trayek tetap antara Makassar, Donggala, dan Toli-Toli. Kondisi ini berlanjut juga pada pemerintahan Raja Haji Muhammad Saleh Bantilan. Hubungan dagang dengan daerah-daerah lain semakin maju karena pelabuhan Toli-Toli sering disinggahi kapal-kapal besar, sehingga tidak mengherankan bila pada waktu itu mulai berdatangan suku-suku bangsa lain seperti Bugis, Manado, Sangir, Jawa, dan tak ketinggalan bangsa Cina dengan maksud untuk berdagang. Pelabuhan Toli-Toli memang merupakan pelabuhan kecil pada saat itu. Namun peran yang dimainkan pelabuhan ini cukuplah penting. Didukung dengan hasil produk hutan dan perkebunan seperti cengkeh, rotan, dan kopra, mendorong kemajuan pelabuhan Toli-Toli.
Nah, kawan maritim, inilah kondisi pelabuhan Toli-Toli saat ini. Di bawah pengelolaan Pelindo Regional 4, perkembangan yang signifikan terus dicapai. Pelabuhan ini lebih dikenal dengan nama Pelabuhan Dede. Selain sebagai tempat sandar kapal penumpang, Pelabuhan Toli-Toli juga melayani aktivitas bongkar muat. Untuk mendukung kegiatan bongkar muat, Pelabuhan Toli-Toli dilengkapi dengan fasilitas tronton, head truck, forklift, dan reach stacker. Kemudian, dalam rangka mempercepat proses bongkar muat, Pelindo Regional 4 Toli-Toli juga sudah melengkapi chassis dan spreader di tahun 2021. Nah, gimana kawan maritim? Seru kan berlabuh di kota Cengkeh? Sekian dulu ya tayangan kita hari ini. Sampai ketemu lagi di tayangan YouTube Museum Maritim Indonesia selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Aku, kamu, cinta maritim, kawan maritim.